Kita mulai Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai pertemuan perdana kita untuk mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi pada pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang materi kita, tetapi yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan yang kita lakukan. Yang kemudian yang kedua adalah saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah kita, apa saja materi-materinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita awali dengan perkenalan. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan ini kita akan mulai dari Pak Ujang. Jadi cukup menyebut tempat tugas dan alamat. Pak Ujang, silakan. Pak Ujang kayaknya belum masuk ya Pak? Oh, belum masuk ya? Oh ya udah, kita lewat aja dulu. Pak Wahyu Hidayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahyu Hidayat, asal Lumoga Barat, tempat tugas di Madrasah Sanawiyah Al-Ikhwan, Pak, Sulawesi Utara. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Zahro Abdani Fauzi. Ya, hadir Pak. Ya, silakan Pak. Nama saya Zahra Adani Fauzi. Saya asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Muharib Gardu. Terima kasih. Baik Pak. Ya. Pak Poli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih dokumen yang dilibatkan tugas di IPS Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anissa, tugas di SMA Raden Pah, asal daerah Purwakarta, Jawa Barat. Pak Ahmad Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, asal dari Lombok. Tempat tugas di MTS NW Ar-Rahmah Hamid Tinggarata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Inayah. Mungkin belum masuk ya. Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tugas di Madrasah Ibtidaiyah Desa Karanggading, Kabupaten Desa Karanggading. Baik, Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wisnu Ginanjar, asal daerah dari Garut, Jawa Barat, tempat mengajar Madrasah Aliyah Arabia Cilawu. Baik. Ibu Miari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miari, asal daerah Kalimantan Tengah, mengajar di MI Ta'awunul Muslimin. Baik. Pak Abdul Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Abdul Faris Fusiono dari Tegal. Tempat mengajar saya di Madrasah Sanawiyah As-Safiyah. Baik. Pak Saiful Mujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Saiful Mujab, saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah. Terima kasih. Ibu Azizatun Nisa. Belum masuk. Pak Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Saleh, asal dari Karawang, Jawa Barat. Tempat mengajar di Madrasah Diniyah Takmil Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya tugas di Nurul Tantan di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Graini, saya dari Lampung. Tempat mengajar saya di Ponpes Hifdzul Quran Teladan, Lampung. Baik. Pak Ismawan. Pak Andi. Bismillah. Nama saya Andi Muhammad Zulkifli, saya dari Makassar, mengajar di MA An-Nasr Timur Makassar. Syukron. Oke. Ibu Ifrohatus Syafa'ah. Assalamualaikum, nama saya Ifrohatus Syafa'ah, mengajar di MTS Tarbiyatul Watan, alamat Lamongan, Jawa Timur. Oke, baik. Ibu Fatimari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimari, tempat tugas saya di MI Al-Azhar Bunga Didi, Luhut Utara, Sulawesi Selatan. Oke. Baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarifatul Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Fatul Hayati, mengajar di RA Yaspi Jambiwangi, akibatnya Balak Lusari Pakis, Magelang, Jawa Tengah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizal.
Ibu Iip. Betul. Saya Muhammad. Ibu tepat. Marisa tadi Pak. Siapa? Ibu Pak, bukan Saya Wan. Muhammad Rizal Pak. Oh, Muhammad Rizal. Oh iya Pak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal, asal dari Bone, Sulawesi Selatan, mengajar di MTS Masjidil Awam Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Iip Maulana Suhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Suhur, asal dari Kuningan, Jawa Barat, mengajar di MI Al-Azhar. Oke, baik Pak. Pak Khairuddin. Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dan petugas RA Muslimin Sangka. Pak Muhammad Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Amufiansa, bertugas di Madrasah Diniyah Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Hashim. Ibu Sri Suketi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Sulawesi Utara, Kota Bitung, bekerja di SD Negeri 1 Bitung. Terima kasih. Ibu Nurul Afifah. Langsung saja Pak ya, nama Nurul Afifah, asal dari Kota Yogyakarta, mengabdi di SD Budi Mulia juga Pandian Sari, Yogyakarta. Budi Mulia ya. Suprianto. Ibu Siti Rokminati. Iya Pak, nama saya Rokminati, asal dari Pengaran, Kabupaten Semarang, mengajar di RA Masjid Kabupaten Semarang. Baik. Zainul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Hadi, mengajar di MTS Anwar Padi ini Pengadang, Lombok Tengah, NDB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hairani. Ya Pak, benar kali. Nama saya Hairani, saya dari Bali. Sekarang saya sedang mengabdi di sekolah RA Farhana Ma'arif Bali. Bali ya? Iya Pak. Bali mana? Bali Singaraja Pak. Oh, Singaraja ya. Abdul Karim.
Abdul Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz dari Lampung, mengajar di MI Darussalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Sahib. Pak Hani. Pak Khairul Ramli. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ramli, asal Lombok, mengajar di MI Al Istiqomah, Bayan, Lombok Utara. Sekian, assalamualaikum. Baik. Jamila Ayoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya dari Ambon. Saya mengajar di MI Arafah Bitung di Sulawesi Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali tempat ngajarnya Ibu. Iya Pak, ikut suami. Oh, hebat. Ahmad Rodi. Terima kasih Pak, saya Ahmad Rodi, mengajar dari Jepara, Jawa Tengah, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Pancur Mayong, Jepara, Jawa Tengah Pak. Matur suwun. Ibu Susniati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susnati Ulia dari NTB Lombok Tengah. Saya mengajar di MI SMW Palun Ambon di daerah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hasanah. Maaf, Ibu Rosnida sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Jambi, Tanjung Jabung Timur. Saya mengajar di MI dan PAUD Nurul Hidayah, Tanjung Jabung Timur. Ibu Rosnidar tadi sudah belum? Belum Pak, tadi nanya sana dulu. Ya, tapi ada orangnya kan? Enggak ada. Belum masuk Pak. Oh, belum ya. Rosnidar. Pak Saiful. Rosnidar, ada siapa, Pak? Ya Pak Rosnidar. Pak Saiful siapa Pak? Oh, sebentar, Ibu Rosnidar juga sudah muncul. Siap. Saya Rosnidar Pak dari Sulawesi Selatan, mengajar di TK Kemala Bayangkari Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saiful Maulana. Perkenalkan, nama saya Saiful Maulana, saya dari Tegal, tempat mengajar di MI Aroisia, Pangkah Tegal. Terima kasih Pak. Baik. HM Ansori. Ada Muhammad Khalid. Pak Eko. Ya, hadir Pak.
Assalamualaikum. Salam. Kenal, nama saya Dono Pak dari Mateng. Saya ngajar di Pondok Pesantren dan sekian Pak, matur nuwun. Pak Subehi. Nggak ada ya? Ibu Najmi. Perkenalkan, nama saya Najmi Marodia, asal dari Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Khidmatnya di LPQ Taisirul Mujawidin, Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Terima kasih, Pak. Ya Pak, maaf tadi itu masih keemut ya Pak. Yang Subehi. Oh iya Pak Subehi, silakan. Ya, tadi masih keemut. Ya Pak, perkenalkan, nama saya Subehi, saya dari Tegal, saya mengajar di MTS NU 03 Suradadi Tegal Pak. Terima kasih. Baik. Pak Mahyudin. Oke. Punten ulangi Pak, siapa Pak? Pak Mahyudin. Mahyudin ya Pak. Ya, Mahyudin Pak. Mahyudin kali Pak, Mahyudin Pak. Saya Pak ya. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mahyudin ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahyudin dari Kabupaten Tangerang, tugas di MTS El Sarif Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kresek. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum? Saya Pak, Inayah Pak. Saya Pak, belum. Ya, satu-satu. Siapa? Ina ya? Iya Pak. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Inayah, asal dari Kuningan, mengajar di TPQ Darul Rohim di Kuningan juga sama. Sekian Pak. Oke. Siapa lagi yang belum? Saya belum Pak. Saya Pak. Saya juga belum Pak. Silakan satu-satu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Ujang Karyana, asal dari Bandung. Saya mengajar di MDT Riyadul Jannah Bandung. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Putri, umur saya 19 tahun, saya alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Mujawidin. Putri ya? Ya. Putri Jayanti Pak. Putri ini Putri nih. Pak Abdul Karim, Pak, tadi sinyalnya buruk. Pak Abdul Karim. Bukan mama ada bilang tuh saya kau tuh jangan taruh di situ nak putar aku jangan kau terus bicara dengan saya tuh udah 100 kali. Mbak Putri Jayanti tadi ya? Iya Pak, Putri. Nomor berapa Bu absennya? Hafal. Putri
Putri Jayanti ya. Terus Putri Jayanti absen 23 Pak. Gimana Pak? Putri Jayanti nomor absen 23 Pak. Apa? Barangkali absennya beda Pak Ujang. Pak Hanif Hidayat sama Pak Abdul Karim belum di absen Pak. Pak Abdul Karim sinyalnya sulit tapi mengikuti. Ya, bentar Bu. Putri Jayanti. Ada ya? Maaf Pak dosen, di absen Pak dosen ada berapa orang? Ada 50. Oh iya betul. Ya, nomor 23 itu. Putri itu. Nomor 23 Ipip Maulana Subur. Nama pertama Putri. Nama kata pertama Putri ya. Iya, pertamanya namanya Putri Jayanti. Kalau ini ada mahasiswa baru itu barangkali ketukar itu Mbak Nia. Kalau sama yang semester 51 berarti ya? 51 kalau tambah mahasiswa baru. Benar. Ya udah, Putri ya, tetap tulis saja dulu di sini. Kemudian siapa lagi yang belum? Pak Abdul Karim. Saya Ujang tadi Abdul Karim kayaknya. Abdul Karim. Ya. Abdul Karim. Sama Pak Hanif Hidayat. Saya sudah Pak. Abdul Karim dari mana Pak Abdul Karim? Dari MTB. MTB di mana Pak? Lombok. Oke, terus yang lain? Hanif Hidayat. Hanif Hidayat dari mana? Hanif Hidayat dari Magelang Pak. Oh, Magelang ya. Ya, mengajar di FI Muhammadiyah Medut mungkin Magelang. Makasih Pak. Baik. Yang belum siapa? Masih? Bapak Hasim Septogani Pak. Yang? Hasim Septogani asal Dumoga Barat, pulang Mengondo, tempat ngajar di Madrasah Sanawi Al-Ikhwan Pak. Oke lah. Pak Khairuddin Pak juga tadi pas dipanggil ada mic trouble Pak, mohon maaf. Oh ya, Pak Khairuddin silakan Khair. Oke, perkenalkan saya Khairuddin dari Yogyakarta, Kota Jogja. Tugas mengajar di Ponpes Aroyan, Ponpes Mahasiswa Aroyan. Oke. Pak Suprianto ada? Mungkin sudah ya? Sudah Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri juga.
Saya Ruslan. Saya menyelesaikan pendidikan saya S1 saya selesaikan di STAIN Mataram. S2 saya lanjut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya mengajar di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Waktu di Jogja saya pernah juga mengajar di Madrasah Diniyah Budi Mulia Ibu Afifah. Kemudian ya itu di waktu waktu masih S3. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Kami sampaikan bahwa mata kuliah pengembangan kurikulum ini bukanlah mata kuliah yang berdiri sendiri, tetapi mata kuliah yang memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain, khususnya mata kuliah kependidikan. Misalnya ilmu pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, dan lain-lain. Mengapa pengembangan kurikulum ini penting? Jadi mata kuliah ini penting karena sebenarnya semua mata pelajaran atau mata kuliah itu pasti berkaitan dengan kurikulum. Orang menyusun RPS, guru menyusun RPP, dosen menyusun RPS. Itu adalah kurikulum itu sendiri sebenarnya. Orang bicara masalah metode pengajaran, itu adalah bagian daripada kurikulum. Kalau sekarang, kalau dulu ya masih juga sampai sekarang, orang itu hanya menyebut kurikulum itu adalah mata pelajaran saja, atau nama mata kuliah. Padahal sesungguhnya tidak ya. Jadi kurikulum itu adalah sesuatu yang diikhtiarkan untuk untuk mengembangkan peserta didik dari mungkin pengetahuan awalnya yang kurang bagus, kemudian mencapai pada potensi yang lebih bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal-hal apa saja yang mendukung pembelajaran, yang mendukung peningkatan mutu peserta didik, itulah yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum itu tidak bermakna sempit, tetapi sangat luas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut pada kontrak perkuliahan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, Mbak Nia, saya harap kali-kali di screenshot ya proses perkuliahan kita.
Baik, Pak. Oke, kita bicara dulu masalah peraturan kelas. Jadi pertemuan tatap maya seperti ini direncanakan 3 kali selama 1 semester, yaitu di awal pertemuan saat ini, kemudian di tengah semester. Tengah semester ini sebelum UTS dilaksanakan, kemudian di akhir semester. Di akhir semester ini adalah satu minggu sebelum UAS dilaksanakan. Ada usul saran berkaitan dengan yang pertama? Ya. Kemudian masa pengerjaan tugas pada asinkron paling lama 3 hari. Kalau bisa 1 minggu, Pak. Tambahlah, Pak. Ditambah, Pak. Jika ada kendala sinyal, Pak. Minimal 1 minggu lah, Pak. Kemarin sudah dirapatkan dengan pengelola PJJ. Ya, pengelola menyarankan bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas pada asinkronus, ya mulai dari 2 hari, 3, paling lama 4 hari. Paling lama 4 hari. Jadi lewat dari 4 hari itu, kita akan ditegur sama pengelolanya nanti. Agak susah kita pertanggungjawabkan di hadapan pengelola karena sudah disampaikan pada saat pembekalan tutor. Sudah disampaikan oleh Pak Alia. Ya, jadi 4 hari lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditunda-tunda terus itu akan numpuk pekerjaannya. 1 minggu aja, Pak. Namun, Pak, ini yang aturan PJJ ini ya. Jadi kita ubah ke 4 hari, nanti paling lama 4 hari. Sekalian 5 hari, Pak. Kendala sinyal, Pak, apakah akan diberi dispensasi gitu, Pak, atau tidak bisa? Kadang kan gimana? Kadang kan suka terkendala sinyal ketika mengirim, gitu kan? Siapa tahu di daerah teman-teman. Itu apakah akan ada dispensasi gitu untuk pengumpulan tugasnya? Ya, nanti di WA saja yang itu. Tapi yang jelas maksimal 4 hari ya. Maksimal. Jadi, begini, insya Allah tugasnya tidak begitu memberatkan. Tugasnya tidak begitu memberatkan ya. Nanti kita akan sepakati bagaimana penjelasannya. Putus-putus Pak sekarang ya, Pak. Oh gitu ya. Untuk penugasan itu maksimal 4 hari. Insya Allah tugasnya tidak begitu ribet dan rumit lah ya. Ya nanti kita sepakati apa saja penugasannya. Yang jelas kita tetap sesuaikan dengan materi atau RPS, rencana pembelajaran semester yang disampaikan oleh pengelola PJJ. Nah, kita sedikit paling akan memodifikasi dengan tekniknya saja. Nah, kalau ada yang bertanya tadi di kelas A23, apakah sudah ada modul? Oh, sampai saat ini belum ada modulnya ya. Sampai saat ini belum ada modulnya. Kemudian, tugas yang diberikan itu bervariasi.
problem solving. Jadi problem solving itu begini. Saya akan menyampaikan misalnya begini, contoh kasus masalah. Masalah katakan gini, kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini terutama dalam bidang PAI, baik di SMA maupun madrasah, itu rata-rata ya kalau kita tinjau di lapangan, rata-rata banyak guru yang tidak paham tentang IT. Padahal tuntutan kurikulum Merdeka Belajar, ya guru harus bisa mengaplikasikan ini, itu, dan seterusnya. Tetapi kadang fakta di lapangan menunjukkan banyak guru PAI yang gaptek, ya gagap teknologi. Nah, ini adalah problem. Misalnya saya akan mengungkapkan problem seperti itu, lalu mahasiswa diminta untuk memberikan solusi atas problem itu. Logikanya bagaimana mungkin kurikulum Merdeka Belajar akan sampai pada tujuan akhirnya sementara ada problem dalam proses. Itu agak susah. Ya idealnya kan kurikulum Merdeka Belajar itu guru itu punya keterampilan yang bagus lah yang berhubungan dengan IT. Karena mungkin dalam prakteknya ada evaluasi menggunakan IT misalnya. Ada aplikasi yang ditawarkan oleh sekolah. Nah, kalau masalahnya seperti itu, apa solusinya dari Bapak Ibu sekalian? Nah, udah ya 2-3 paragraf cukuplah diuraikan sesuai dengan pendapat Bapak Ibu sekalian. Paham Bapak Ibu? Ya. Tidak begitu berat. Ya, kalau saya begini. Ketika ada tugas, udah dikerjakan saja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu dipaksakan gara-gara urusan kuliah pengembangan kurikulum kemudian sakit. Itu tidak enak gitu. Ya udah dikerjakan saja. Insya Allah yang berhubungan dengan mungkin ada yang khawatir dengan nilai dan seterusnya, saya kira itu udah diperhitungkan lah ya. Udah kita jalan bersama-sama, ya ada masalah, ada solusi, itu aja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak dosen. Kita juga kan mengerti juga ya kondisi Bapak Ibu, kesibukan macam-macam kan. Ya. Hanya yang sudah diatur ketat oleh PJJ itu yang tidak bisa kita modifikasi. Kemudian berpendapat tentang persoalan aktual. Gini, berpendapat tentang persoalan aktual itu misalnya gini, saya akan berikan tema, satu tema atau judul gitu. Ya, Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan judul ini. Ya mungkin cukup 1-2 paragraf itu. Ya bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang itu? Katakan begini, kurikulum Merdeka, ada masalah nggak? Sudah diuraikan saja. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang apa pelaksanaan kurikulum Merdeka misalnya? Kekurangan dan kelemahannya, mungkin kelebihannya, uraikan saja seperti itu. Kemudian ada storytelling pengalaman pembelajaran. Jadi Bapak Ibu itu diminta untuk mengemukakan bagaimana pengalaman pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Ya Bapak Ibu, ya udah diceritakan saja. Mungkin ya misalnya
dalam pelaksanaan pembelajaran apa yang Bapak Ibu lakukan, ada kendala nggak, ada problem nggak yang dihadapi ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Itu semua adalah berkaitan dengan kurikulum. Kemudian yang terakhir, ada review jurnal terkait. Jadi review jurnal terkait itu berkaitan dengan ya Bapak Ibu meringkas kembalilah apa poin-poin dari jurnal itu. Jurnal itu nanti teknisnya begini, saya akan mengunggah satu file artikel tulisan orang lain. Bapak Ibu tulis saja misalnya di pendahuluan, apa yang diuraikan dalam jurnal itu di pendahuluan, apa yang diuraikan pada metodenya, apa yang diuraikan pada hasil dan pembahasannya. Ya gunakan bahasa Bapak Ibu sendirilah ya. Yang penting kunci-kuncinya itu Bapak Ibu paham dari pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembelajaran sampai kesimpulan. Gimana Bapak Ibu? Bisa diterima Pak dosen. Bismillah. Belajar. Pokoknya sebisanya. Ya dikerjakan aja sebisanya ya. Ingat, jangan sampai gara-gara mengerjakan tugas pengembangan kurikulum kemudian sakit. Itu tidak baik buat kesehatan ya. Siap Pak dosen. Terima kasih. Sudah mohon bimbingannya Pak. Terima kasih banyak. Ya, yang penting bagi saya selalu percaya kalau orang mau berusaha, ya dia akan dapat sesuai dengan yang diusahakannya. Udah dikerjakan saja, menjada-wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya, ikhtiar kita ini kan sesuai dengan kemampuan kita saja, tidak usah dipaksa-paksakan ya. Terima kasih motivasinya Pak dosen. Ya. Kemudian apalagi di aspek penilaian. Ya, di aspek penilaian coba diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Kehadiran 15%, ada tugas, ya tugas itu ya itu pada saat asinkronus ya, itu 30% lah total dulu. Jadi tidak perlu dibedakan mana yang terstruktur, mana yang tugas mandiri. Pokoknya tugas yang diberikan Bapak Ibu kerjakan saja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Hasil usaha dan ikhtiar Bapak Ibu itu yang penting bagi saya untuk menilai penilaian awal saya. Siap Pak, terima kasih. Ya, urusan bagus dan tidak bagus itu urusan berikutnya. Yang penting ya Bapak Ibu kan ingin menjadi bermutu, ingin punya wawasan pengetahuan, udah dikerjakan aja sesuai dengan kemampuan sekali lagi. Kemudian UTS 25%, ujian akhir semester 30%. Waktu UTS UAS juga 3 hari atau 4 hari itu ya Pak? Nanti kita konsultasikan ke PJJ ya, karena di jadwal yang kita lihat di presensi di portal itu, tidak itu sampai 14 kali tidak ada UTS, tidak ditulis UTS, tidak ditulis UAS. Nggak tahu apakah tunggu kemarin
komando dari pengelola PJJ, UTS dengan UAS ini atau bagaimana, itu belum dapatkan informasi. Mudah-mudahan akan segera diinformasikan ke para tutor. Kalau bisa nanti waktu UTS UAS jangan sehari nggih Pak nggih. Nanti tunggu aturan PJJ itu belum ada. Saya juga memang belum melihat itu. Belum melihat aturan yang muncul yang berkaitan dengan UTS dan UAS. Kalau misalnya saya bisa kalau misalnya diberi kebebasan ke tutor, nah, nanti bisa kita atur. Tetapi kalau tidak diberikan kebebasan kepada tutor, ya mungkin soal tulis, diselesaikan hari itu juga. Kalau begitu kata PJJ pengelola, itu yang harus kita ikuti lagi. Kalau misalnya diberi kewenangan kepada dosen, udah mungkin 1 atau 2 hari kan bisa kita atur yang itu. Jadi kalau selama ini bagaimana Bu? Biasa 1 minggu Pak dosen. Biasanya 1 minggu ya? Iya, tugas sama UTS UAS itu biasanya 1 minggu lah paling lama. Nanti kalau ada kendala diperpanjang lagi. Diberi itu ya. Nah, saya belum tahu itu, saya belum dapatkan penjelasannya itu. Kalau misalnya itu dibolehkan atau tidak melanggar, nanti kita atur sesuai dengan kesepakatan kita. Misalnya 2-3 hari, ya kan tidak menjadi masalah. Kecuali sudah diperketat oleh UT, sudah dijawab pada saat itu, hari itu diberikan, hari itu juga dikumpulkan misalnya. Nah, itu tidak bisa kita tolak lagi yang itu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Sudah kita ikuti saja yang ini. Kita kepinginnya Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Saya juga tidak suka untuk mempersulit orang. Kecuali ada aturan yang dari sana yang harus dipahami, harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis, terpaksa kita laksanakan. Kalau diberi kewenangan kepada dosen untuk mengatur, nanti kita atur. Itu Bapak Ibu ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan, ini gambaran umum perkuliahan kita. Hari ini kita sinkronus, itu yang ada di tabel pertama, kolom pertama, pengantar kontrak perkuliahan, sosialisasi tugas, penilaian, gambaran umum hubungan fungsional mata kuliah. Sudah. Ini kemudian yang kedua, pada pertemuan kedua ini asinkronus ini. Jadi hakikat kurikulum, 3 dimensi pengertian kurikulum, kemudian kita lanjutkan dengan perkembangan kurikulum. Kalau yang 3 dimensi pengertian kurikulum itu tadi ya berkaitan dengan kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, kemudian kurikulum sebagai program pembelajaran. Kemudian ada yang berikutnya, masalah perkembangan kurikulum. Jadi perkembangan kurikulum ini cepat. Banyak orang yang mengkritik, para akademisi terutama, kok ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Ya udah kita terima saja, tidak perlu mengkritik aja sih yang itu. Jadi perkembangan kurikulum itu sangat cepat. Mulai dari mungkin 80-an atau 90-an, itu sudah ada. Sekarang kurikulum merdeka itu milik Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Agama mulai mengikutinya juga. Ya, sebelumnya ada KKN, ada KKNI, ada KTSP, ada KBK, macam-macam nama kurikulum sebelum itu. Ya sekarang ya mungkin hasil revisi, perubahan, mungkin setelah menganalisis konteks perkembangan sekarang, maka ya kurikulum merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya ada taksonomi kurikulum Neil. Jadi kita akan bicara masalah kurikulum yang ideal itu seperti apa,
kurikulum yang potensial itu seperti apa. Selanjutnya kurikulum yang sesuai dengan perspektif atau pandangan seperti apa, kurikulum dalam tindakan, dan kurikulum pengalaman. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada konsep-konsep kurikulum. Jadi kurikulum berbasis pada subjek itu adalah mungkin peserta didik. Kemudian ada kurikulum humanistik, kurikulum mungkin yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan ini. Kemudian ada kurikulum rekonstruksi sosial, social reconstruction curriculum. Kemudian ada kompetensi based curriculum. Ada kurikulum berbasis kompetensi, ada KTSP misalnya. Kemudian ada kurikulum merdeka, ya nanti kita kembangkan dengan itu yang ini. Sekarang ya Pak IKM. Ya, implementasi kurikulum merdeka sekarang, Kemenak itu begitu. Ya mengikuti Kemendikbud karena Kemenak itu dari ilmu kependidikan seperti ini ya selalu mengikuti yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang sudah dijelaskan memang di beberapa buku Kementerian Agama atau pedoman implementasi kurikulum merdeka itu yang disusun oleh Kementerian Agama, sudah dikatakan di situ Kementerian Agama itu mengikuti Kementerian Pendidikan terkait dengan kurikulum merdeka khususnya. Nah, kemudian ada pada saat ini kita sinkronus yang ini. Sinkronus. Tidak ada penugasan dalam konteks pada saat ini. Jadi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, pada pertemuan perdana ini, pertama ini adalah kita sinkronus. Kemudian satu kali pertemuan sebelum UTS sinkronus. Kemudian satu kali sebelum UAS atau ujian akhir semester itu sinkronus. Jadi ada 3 kali, cukup 3 kali. Memang diminta 3 sampai 4. Ya, saya pertimbangkan untuk kebutuhan karena Bapak Ibu juga mungkin sibuk untuk bertatap maya seperti ini. Ya udah kita pilih yang 3. Biasanya 4 Pak Dosen kalau sinkronus itu. Ya, biasanya 4. Nah, yang 4 itu yang wajib 4 itu yang mahasiswa baru itu wajib 4. Bahkan yang angkatan lama, ya ini kita ini sudah termasuk lama ini, bahkan diminta 2 sampai 4 boleh. Udah, tak pilih yang moderat, pilih